yang terakhir, garis besarnya konsep untuk self launching ini soft, agak hard ya, atau bagaimana? Soft banget, Soft banget ya. soft banget. Soft banget. Soft. Tapi melihat apa yang disajikan ini kayaknya nggak soft gitu. Enggak lah, kita soft banget. Kalaupun orang ngomong jadi gini, IO komunitas ini memang banyak yang baru, ya. Kita juga baru. Jadi kita ini kepinginnya komunitas ini lebih merakyat lagi. Kenapa di MBP kita punya konsep ada member, tapi tolong diingat member kita hanya terbebani tiket yang 550 dan 330. Jadi konsep MBP kita sudah setuju bersama-sama. MBP ini kita tidak akan memberatkan member. Tujuannya kita kembalikan ke hobi, yang dimana hobi itu tidak memberatkan. Kalaupun seumpama ngomong kenapa ada tiket mahal, ya karena mungkin banyak pemain yang punya burung yang punya lebih merasa kualitasnya lebih baik. Dan mereka silakan mau main tiket besar. Tapi untuk kelas member, memang di member ini kita kepinginnya tidak memberatkan member. Siapapun nanti dari teman-teman mungkin tertarik menjadi member, kita bisa mewadahi itu. Tadi kan dikatakan membernya di bawah 500 ya. Bawah. Apa itu nanti akan berlaku di event, misalkan di ground launching, apa tiket segitu sama untuk member tetap ada? Member akan selalu terbebani cuma 550 dan 330. Walaupun nanti eventnya besar, betul, tetap kelas member akan cuma 550 dan 330. Kita member sementara ini memang nggak banyak. Sementara ini kalau nggak salah sekitar 50-an, 52 ya. 52 member. Kita ya ini MBP punya wacana itu memang lebih dari itu sebetulnya membernya nanti. Tidak ada pembatasan. Ada pembatasan, cuman kita lebih menyaring lagi karena tetap dengan member ini kita selalu punya aturan di member. Jadi di member ini ada aturannya juga, bukan aturan ya, maksudnya kayak kewajiban lah ya. Di member selalu akan ada hak dan kewajiban. Syarat utamanya jadi member itu apa selain punya burung murai batu? Syaratnya utama itu sebetulnya ini ya sementara ya. Sementara paling gampang adalah satu, membeli sangkar. Kedua, walaupun sangkar belum ada ini, dari kesiapan. Kedua, harus siap untuk 5 event ke depan, harus daftar. Memang kelihatannya membebani ya, kewajiban. Tapi kan nilainya kan kita nggak besar. Dari situ kita sedikit bisa memfilter memang orang ini punya keinginan menjadi member MBP. Itu aja poinnya. Terkait sangkar, kemarin kapan hari saya sempat melihat sangkar MBB. Apakah itu hanya sekedar prototipe atau prototipe aja itu? Prototipe. Ya ini luar biasanya pengurus-pengurus ini. Sangkar belum keluar sudah dibikinkan prototipe ya. Oh gitu. Saking antusiasnya. Berarti nanti suatu saat gelaran akan ada sangkar seragam dong? Ada sangkar seragam pasti. Oke. Targetnya di grand launching atau? Targetnya di grand launching ada sangkar seragam. Dari penjurian kita masih menganut G24 tanpa koordinasi. Mirip-mirip sama yang sudah ada, tapi kita ada perbedaan. Nah, perbedaan ini mungkin nanti kita jelaskan di lain waktu. Kita ada perbedaan dalam sistem bukan penilaiannya ya. Jadi ada konsep yang berbeda sebetulnya. Tapi tujuannya memang untuk kembali ke fair play. Itu aja. Kalau boleh dibocorin di bagian apanya? Kalau di sendiri kan ada, setahu saya ada tiga poin ya. Penilaian, rekap, penilaian, ajuan, rekap. Ada 2 poin yang berbeda. Satu di rekap sudah beda.
Yang kedua ada di konsep konser untuk yang terutama ajuan di 4 dan 3. Oh gitu. Ya. Itu bocorannya ya Kak ya? Bocorannya itu nanti mesti dibahas lebih lanjut ke divisi juri, Mas Yus. Oke. Boleh bahasa saat ini atau next? Next time, panjang itu nanti ceritanya. Pasti panjang. Oke. Khususannya nanti. Jadi gini, konsep ini bukan tujuannya sebetulnya hanya menyempurnakan dari G24 yang ada. Tujuannya baik. Jadi kita ini masih perlu belajar, terutama juri-juri kita memang juri-juri kita ini pengalaman di G24. Memang dengan konsep baru mereka perlu adaptasi. Selalu akan ada atau saya nggak ngomong juri kita nggak siap 100%. Tapi memang ada pembeda di rekap. Satu, kedua, konsep sama ya, konsep masih sama di 24. Ada perbedaan di rekap, itu aja. Kedua, ada konsep yang berbeda dari yang ajuan tidak. Ada clue-nya nanti, yang pasti berbeda. Dan tujuannya memang baik. Saya tambah sedikit untuk masalah juri kita. Juri kita ini kan memang sudah kita filter, terjaring beberapa juri, dan itu sudah kita lakukan uji simulasi selama 3 kali, sehingga kita langsung memantapkan bahwa juri inilah yang nantinya layak untuk dipakai oleh MBB. Dari 12 orang mengerucut jadi 7 orang. 12 orang jadi 7 orang. 7 orang. Ini udah paten atau masih bongkar pasang? Udah paten. 7 orang ini udah paten. Tapi kemungkinan mungkin ada tambahan ya. Ada pasti ada tambahan lah. Ada tambahan. Kita idealnya 8 ya. 8, ini 8. Kalau boleh, ini kan sebenarnya kita akan tahu setelah atau di hari H ya. Iya. Karena ini tayang sebelum hari H, kalau boleh kasih bocoran, juri-juri ini dari dalam negeri, maksudnya dari lokal Surabaya dan yang sudah kita kenal atau orang-orang baru? Orang-orang baru semua. Orang-orang baru semua. Orang-orang baru yang dari luar kota pun cuma Lamongan, Kediri sama Malang satu. Hanya Sidoarjo sama Surabaya. Tapi orang-orang baru ini memang sebelum itu semula, tapi memang dia sudah paham dengan G24 ya. Mereka juga kan sekarang ini kan semua Mas, rata-rata semua kan menganut G24. Mereka pun kan profesinya juga juri. Mungkin muka lama tapi kan untuk di MBB ini kan muka baru. Tapi mereka bukan juri senior. Bukan juri senior. Kita bukan menilai itu. Kita rasakan lihat profesional mereka kerja ini kan udah cukup. Cara pengisian, cara nyolok burung udah bener apa enggak? Cara kemampuan mungkin. Ya dari skill mereka kan kelihatan dari simulasi kemarin. Makanya itu terjadi pengerucutan dari kandidat 12 orang menjadi 7 orang. Dan itu pun pengurus semua yang memutuskan. Bukan hanya dari Mas Yus sebagai divisi. Semua. Di MBB ini semua pengurus saling mengisi. Saling mengisi. Jadi seperti gotong royong ya. Nah, memang kebersamaan yang kita anut ini kebersamaan. Jadi termasuk simulasi kemarin juga atas dasar masukan dari semua pengurus. Iya. Jadi intinya saya mengatakan sedikit ya. Izin Pak Ketua, Bina, saya akan menambahkan sedikit karena di pengurusan MBB ini kita apa yang disampaikan Mas Yus tadi saling mengisi. Jadi jangan sampai apa yang kita laksanakan nanti ada yang lupa. Ya kan? Ada peribahasan outsour mongso bisa lagi outsour mongso. Amargo sing butuh tangan yang lebih. Jadi salah satunya misalkan divisi juri kayak Mas Yus ini. Ya kan? Untuk apa? Pikiran orang kan lain-lain. Kadang mudah mengingat, lupa mengingat hal yang harus dikerjakan apa. Jadi divisi lain untuk mengingatkan dan yang diingatkan juga harus bisa saling memahami. Karena ini semua demi MBB. Dan apa yang disampaikan Pak Ketua tadi terkait ini baru soal launching tadi yang ditanyakan. Kok sudah megah seperti ini? Karena apa? Kita mengundang orang tamu
ya memuliakan tamu itu sangat luar biasa. Itu yang kita harapkan, kita saling menghargai sesama. Terima kasih Bapak-Bapak, semoga sukses selalu. Terima kasih banyak.